tumbang, si burung bilang itu bukan siapa-siapa. Nih gue nih yang tumbangin pohon. Itu ada sebagian pendapat seperti itu. Tapi ada sebagian lagi berpendapat begini, saudara. Untuk sukses, saudara tidak perlu melakukan apa-apa. Saudara doa puasa aja terus, doa puasa aja, gak usah lakukan apa-apa. Kita juga sukses. Ada nggak yang berkata seperti itu? Ada. Orang tua kita kalau ngomong, kamu udah didoain tiap hari. Kamu, mama nih, udah doa puasa. Ntar juga kamu jadi anak yang sukses. Kamu tenang aja, tuh disuruh tenang. Gimana gak usah lakukan apa-apa? Kamu gak perlu lakukan apa-apa, ntar juga Tuhan kasih kamu berkat, kasih kamu anugerah. Nah saudara, sebetulnya yang benar yang mana? Gini saudara, kalau saudara tadi ada yang menjawab burung, ada yang menjawab petir. Sebenarnya itu semua ada campur tangan Tuhan. Ya, seperti tadi cerita tadi itu ada campur tangan Tuhan. Tuhan mau menolong burung tersebut dengan petir. Tapi saudara tahu nggak berapa persen kontribusi Tuhan dalam keberhasilan saudara? Nah, saya ada yang mau tanya nih. Kira-kira misalnya deh contoh pohon kelapa tadi. Kontribusi Tuhan kira-kira berapa persen dalam keberhasilan? Ada yang bisa jawab di sini? Hah? 99. Berapa? Wah, 80% imannya baru 3/2. 99. Ya saudara, Tuhan turut campur dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau saudara mau mendatangkan untuk berbuat sesuatu kebaikan, Tuhan pasti tolong. Dan itu Tuhan rancangkan buat saudara semuanya. Amin. Nah saudara, lewat cerita tadi kita tahu bahwa kita tidak bisa sendirian. Kita harus bersama Tuhan. Dan kita tidak boleh arogan bahwa kita punya kemampuan, punya power, kita bisa melakukan apapun sendiri. Dan saudara, sekarang saya mau tanya lagi pada saudara nih pada siang hari ini. Siapa di sini yang pernah sukses dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Yang pernah sukses dalam hidupnya? Wah, cuma satu. Pak Ketut, 2. Yang lain gak ada pernah sukses ya? Hah? Coba saya tanya sekali lagi. Siapa di sini yang pernah sukses dalam hidupnya? Udah mulai banyak. Tadi tunggu setengah jam lagi tambah banyak. Nah, sekarang ini saya tanya, siapa yang pernah sukses 3 kali dalam hidupnya? Paling banyak 3 kali dalam hidupnya. Oh, saya pernah berhasil. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA 3 kali saya. Nah, siapa yang pernah sukses dalam hidupnya paling banyak 3 kali? Ada? Yang lebih dari 3 kali sukses? Banyak. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Siapa yang pernah gagal dalam hidupnya? Coba saya lihat. Ini saya lihat ya, yang sukses yang nunjuk itu. Yang pernah gagal nunjuk itu, yang lain gak ada yang nunjuk. Jadi saya bingung, yang lain itu pernah ngalamin apa enggak gitu. Siapa yang pernah gagal dalam hidupnya? Coba tunjuk tangan. Saya mau tahu, agak gentle sedikit. Fair, ya, yang fair ya. Kita kalau memang pernah gagal, tunjuk tangan. Tadi pernah sukses tunjuk tangan, tapi banyak yang enggak tunjuk tangan. Saudara, siapa yang pernah gagal 50 kali? Yang pernah gagal 50 kali siapa? Yang lebih dari 50 kali gagalnya? Wah, yang di belakang. Bapak berapa kali gagalnya, Pak? Saudara, nih dari pertanyaan saudara, dari pertanyaan saya, saudara harusnya berpikir, kenapa kalau yang pertanyakan sukses kok cuma sedikit? Cuma 3 kali saya nanya. Siapa yang pernah 3 kali sukses? Tapi kalau waktu saya nanya gagal, saya nanya banyak. Siapa yang pernah gagal 50 kali? Nah, saudara, kalau saudara lebih dari seperti Bapak itu sebetulnya lebih dari 50 kali dan tidak terhitung, harusnya Bapak itu udah nggak ada di sini. Setuju nggak dengan saya? Ya. Kalau saudara masih ada di sini, sebetulnya sukses saudara lebih banyak daripada gagalnya. Setuju nggak? Amin nggak? Kalau saudara banyak gagal, saudara nggak bisa datang sini pagi hari ini. Saya terus terang, dari masih kecil sampai sekarang sukses sama gagal lebih banyak suksesnya. Sukses sekolah, sukses dapat kerja, sukses dapat istri yang cantik, sukses dapat anak yang ganteng-ganteng, sukses anak saya sekarang sudah lulus kuliah juga selesai. Ya, belum lagi saya kalau ada masalah. Dulu saya punya utang, saya sukses juga telah membayar utang-utang saya. Benar saudara?
Jadi kalau saudara pikir sekarang gagal sama sukses, saudara lebih banyak mana? Sekarang baru tahu ya, ternyata sukses lebih banyak. Nah kalau saudara tahu sukses lebih banyak, kenapa saudara datang ke doa puasa? Kan sudah sukses. Biasa orang yang datang ke doa puasa, Yang susah-susah. nah Pak Ketut tahu nih, yang susah-susah, yang lagi menderita, yang lagi kesulitan, baru dia datang ke doa puasa. Benar nggak? Ini realita hidup saudara. Nah kalau saudara bilang lebih banyak suksesnya, kalau saudara mau datang ke sini, saya lihat kemarin yang mendaftar berapa ya, paling 70 kali. 70 orang loh. Berarti kan saudara lagi dalam masalah semua, tapi kok berani bilang bahwa saudara lebih banyak suksesnya daripada gagalnya? Nih saudara, saya pernah baca buku. Ya, buku itu menceritakan begini. Sukses itu ada 3 kategori, kata buku itu. Saudara mungkin ada yang pernah baca atau belum, atau pernah mendengar, saya nggak tahu. Sukses pertama, ini sukses dalam bisnis ya. Sukses pertama, orang kalau mempunyai income itu paling sedikit sesuai dengan umurnya. Itu sukses pertama. Misalnya nih, adek ini berapa umurnya, Dek? Kamu? 32. Nah, 32. Sukses pertama, dia harus mempunyai income paling sedikit 32 juta. Harus sesuai dengan umurnya. Katanya buku itu, sukses pertama. Dia harus sesuai dengan umur 32 juta. Dia harus kerja, terus mendapatkan suksesnya. Dapat income 32 juta. Itu baru disebut orang sukses. Tapi itu baru sukses pertama. Ada sukses yang kedua. Sukses kedua, income harus sesuai dengan apa? Berat badan. Nah, kamu berat badannya berapa? Dek, Kak. 67. Berapa? 67 kilo. Nah, tadi dia udah mencapai ya income yang pertama ya 32 juta. Sekarang dia punya berat badan 67 kilogram. Berarti dia harus punya income. Nih, tingkat kesuksesan atau keberhasilan yang kedua, dia harus punya income 67 juta. Amin gak, Kak? Amin ya. Amin. Itu keberhasilan kedua, ada keberhasilan yang ketiga lagi di dalam buku itu. Menurut buku itu, keberhasilan yang ketiga atau sukses yang ketiga, income kita harus sesuai dengan tinggi badan kita. Tinggi badan kita berapa? 168. Wah, 168. Sekarang kira-kira income yang pertama dia udah dapat 32 juta. Terus dia usaha lagi nih si kakak ini. Dapatlah 67 juta sesuai dengan berat badannya. Terus dia harus diam nggak? Enggak, karena ada satu tingkat lagi yang dia harus selesaikan. Harus sesuai dengan tinggi badannya. 168 juta. Saudara, itu menurut buku itu baru menjadi orang sukses. Dan saudara tidak perlu sampai sesuai dengan tinggi saudara. Kalau saudara sudah dapat salah satu dari itu, misalnya dapat sesuai dengan umurnya aja 32 juta, saudara sudah cukup sukses. Gak ada yang amin ya. Amin. Ya emang gak perlu diaminin. Itu katanya buku itu ya saudara. Dan saudara, untuk menurut suksesnya orang atau buku tersebut, itu kira-kira susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah ya. Perlu usaha gak? Nah makanya berdoa aja, datang ke setiap bulan doa puasa, ya nanti akan dapat hasil dari Tuhan. Amin. Amin. Baik, saudara, tema saya hari ini adalah ingat Tuhan. Jadi ingat Tuhan, boleh ditampilkan firmannya tadi di Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 11 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan. Nah kalau jangan melupakan Tuhan artinya apa? Ingat Tuhan. Jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Amin. Baik saudara, saya ingat Tuhan. Saya pernah jalan-jalan ke Glodok, saudara. Glodok kan Jakarta Barat, ya Jakarta ya, bukan sini Bogor. Waktu saya jalan di Jakarta Barat sana, Glodok di toko 3, ya pintu besar pintu kecil itu toko 3 ya. Itu ada sebuah toko. Waktu saya jalan sama istri saya, itu di seberang saya ada toko bunga plastik. Toko bunga plastik itu ada tulisannya saudara. Dari depan temboknya tuh udah tertulis ingat Tuhan. Di tokonya itu ada tulisan ingat Tuhan. Dan tulisannya itu macam-macam fontnya macam-macam, warnanya macam-macam, warna-warni
besar, ada yang kecil, ada yang apa banyak. Fontnya pun berbeda-beda. Itu nempel di temboknya semua sampai ke atas. Ingat Tuhan semuanya. Saya kaget. Saya dari seberang nih saya lihat. Wah, saya bilang sama istri saya, keren banget di rumah toko itu. Ada tulisan ingat Tuhan. Gimana kalau kita mampir? Oh iya, kata istri saya kan senang bunga. Ya, jadi itu memang toko bunga plastik. Akhirnya kita datang ke dalam. Waktu kita sampai ke dalam, istri saya langsung disapa oleh karyawannya, tuh mas-mas ya. Tapi saya ngelihat heran di dalam, karena di dalam di dindingnya ini sama tembok-temboknya masih tetap tulisan ingat Tuhan. Oh, keren banget. Gak ada selama ini toko yang saya lihat seperti ini, ada tulisan ingat Tuhan. Biasanya toko ingatnya apa? Duit ya saudara ya. Toko ingatnya duit, omset ya. Ingat omset, ingat duit. Tapi kalau ini tulisannya ingat Tuhan. Sama, warna-warni, fontnya bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, tapi memenuhi ruangan dari depan tadi sampai masuk ke dalam, memenuhi ruangan itu. Dan kalau dihitung dengan rupiah, wah itu dia punya biaya bikin itu aja tulisan ingat Tuhan. Itu saya rasa bisa 10 juta kali ya. Mungkin kalau zaman sekarang bisa lebih kali dari 10 juta. Itu ditempel semua saudara. Jadi pakai kayu, bukan di sablon ya. Dia ada pakai kayu ditempel ingat Tuhan. Nah kayunya baru ditempel ke temboknya. Kemudian saya tanya sama si masnya, Mas, ini ada bosnya nggak? Kenapa tulisannya ingat Tuhan terus? Wah, kata masnya saya nggak tahu. Kalau mau tanya sama bosnya saya di belakang. Rumahnya panjang. Toko Tega itu tokonya ke dalamnya panjang. Tokonya kecil dari depan, tapi ke dalamnya panjang. Nah akhirnya masuklah saya ke dalam, ketemu sama bosnya. Kemudian saya tanya sama bosnya, saya panggilnya bos. Bos, ini tokonya keren sekali sih bos. Saya senang melihatnya gitu. Ada tulisan ingat Tuhan sepanjang tembok ini, saya bilang penuh lagi. Kenapa bos? Kok selalu ada tulisan ingat Tuhan? Wah jawabannya simpel saudara. Dia cuma bilang apa? Saya sering lupa Tuhan. Saudaraku yang semua di sini kok diam aja? Saudara sering lupa Tuhan nggak? Hah? Enggak ya? Ingat Tuhan terus. Tapi kalau lagi ngebohongin orang, ingat Tuhan nggak? Saudara lagi ngomongin orang, ya, lagi ngerumor, ngegosip orang, saudara ingat Tuhan nggak? Nah ini, dia itu ngomongnya benar. Kenapa tulisannya ingat Tuhan? Karena saya selalu lupa Tuhan. Apalagi omset saya lagi gede. Tamu banyak datang, terutama Jumat, Sabtu, Minggu. Tamu saya banyak datang. Ada yang ini, ada yang ini. Ini karyawan saya banyak. Karyawan saya ada 9. Melayani orang banyak, karena memang tamu saya banyak di Jumat, Sabtu, Minggu. Terus, saya kalau udah terima itu tamu bawa bon, saya tinggal terima duit. Saya udah gak ingat Tuhan begini. Bahkan saya bisa marah-marah. Kalau ada yang salah, saya caci maki karyawan. Udah gak ingat Tuhan. Oh yang namanya caci maki. Tapi saya percaya di sini nggak ada seperti itu. Karena lagi puasa, nggak ada power, jadi nggak bisa marah. Ya, oke. Kemudian dia bilang, Jumat, Sabtu, Minggu saya kadang nggak ingat Tuhan. Tapi saya Senin sama Selasa sampai Rabu saya ingat Tuhan. Kenapa? Karena jarang pembelinya. Senin, Selasa, Rabu. Kosong dari pagi sampai sore. Sore baru mulai ramai. Jam 3, jam 4 baru mulai ada pembeli. Sebelumnya sepi. Dan saya itu baru ingat Tuhan. Jumat, Sabtu, Minggu ingat Tuhan. Senin, Selasa, Rabu tidak ingat Tuhan. Gimana dengan Kamis lagi bos? Kamis setengah-setengah. Pagi saya nggak ingat Tuhan. Sore saya nggak ingat Tuhan. Nah saudara, jadi benar nggak apa yang dia sampaikan dalam tembok-temboknya dia itu? Ingat Tuhan. Nah inilah tema saya pagi hari ini. Saya memberikan tema ingat Tuhan sama seperti ada di dalam toko tadi. Ingat Tuhan. Kita juga harus selalu ingat Tuhan. Saudara, kalau lagi membohongin orang, lagi ngomongin orang, berarti saudara lagi gak ingat Tuhan. Nah, saudara, kenapa sih orang bisa gak ingat sama Tuhan? Kenapa orang bisa lupa? Banyak tuh pendapatnya. Orang katakan gini, saya gak ingat Tuhan karena saya sibuk. Saya kerja, saya repot. Tiap hari saya harus bikin anggaran, tiap hari harus bikin tagihan. Apalagi yang kerjanya di pemerintah, yang kerja sama dengan pemerintah. Invoice-nya tebal pak. Saya harus bikin invoice, lama sekali. Gak ada waktu saya. Benar gak saudara? Nah jadi kesibukan hidup itu di era modern ini ya penuh tuntutan,
ada tanggung jawab, ya, ada kesibukan. Nah itu akhirnya kita jadi lupa sama Tuhan. Ingat gak sama Tuhan? Ingat. Pada waktu mendengar lagu rohani puji-pujian, baru mungkin ingat sama Tuhan. Ya, pada waktu di gereja baru ingat sama Tuhan. Pada waktu apa lagi, saudara? Wah, bulan Desember sebentar lagi nih. 1 Desember lagu Natal udah di setel. Wah, baru ingat Tuhan. Saudara percaya nggak? Di mall sekarang ini mulai 1 Oktober kemarin saja, itu pohon Natal sudah ada. Saya bingung sama mall-mall zaman sekarang. 1 Oktober sudah ada penjualan pohon Natal. Biasanya 1 November, oke. Sekarang 1 Oktober, dari September akhir itu udah keluar pohon Natal di mall-mall itu. Nah, saudara tahu tempat yang selalu diteriakin nama Tuhan dari pagi sampai malam setiap hari? Ada nggak? Saudara percaya ada satu tempat yang selalu diteriakin nama Tuhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ada juga Tuhan Yesus, tolong kami. Ada dari pagi sampai malam setiap hari diteriakin nama Tuhan. Tahu saudara tempatnya? Saudara coba pergi ke Ancol, ke dunia fantasi. Tuh lihat yang naik ontang-anting, yang naik biang lalap. Itu kalau lagi di atas pas turun, Allahu Akbar. Naik lagi, enak. Turun lagi, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus diteriakin tuh dari pagi sampai sore. Yang di Dufan, gereja kalah saudara sama Dufan. Itu yang namanya Buddha, Hindu, Islam, Kristen, semuanya yang lagi naik itu semuanya nyebut teriakin nama Tuhan. Terus kalau kita sudah selesai, ya permainannya sudah selesai, dia keluar, terus kita bilang, Pak, Bu, udah tenang, udah selesai, nggak usah main lagi, udah biar tenang. Dia bilang apa? Enggak, ini istirahat dulu 10 menit, ntar kita naik lagi. Nah, dia bilang cuma istirahat 10 menit, dia mau naik lagi. Saya pernah ngalamin masalahnya sama saudara saya yang belum tua, tapi umurnya udah 45. Itu takut, histeris, tapi begitu dia selesai, saya bilang, kok jangan naik lagi ya, ini buat anak-anak loh. Enggak, tunggu aja, minum dulu, tunggu 15 menit, kita bisa naik yang lain katanya. Terus begitu kita naik dunia boneka, ada dunia boneka, teng, anteng dia, teng. Naik, harusnya kan mereka kan tenang naik dunia boneka itu, wahana dunia boneka, santai, nikmati lagunya, adem. Mereka nanya ini lama banget, kapan berakhirnya ya? Malah yang tenang dibilang, ini tenang banget, kapan berakhirnya ini? Bosen nih kayak gini gitu. Nah, saudara, berarti manusia itu semua pribadinya rata-rata pengennya challenge. Kalau sudah challenge, nanti nangis. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kalau sudah dikasih itu, baru datang ke Gunung Salak doa puasa. Itulah saudara, namanya manusia. Baik, saudara, kita lihat tadi, kalau kita lihat kenapa orang bisa lupa, karena sibuk sekali dengan pekerjaannya. Mari kita buka Lukas 10 ayat 41 dan 42. Lukas 10 ayat 41 dan 42, firmannya begini. Padahal sudah diingatkan ya, walaupun sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tanggung jawab, sibuk dengan keluarga, tapi ini Lukas 10 ayat 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, ini cuma contoh ya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kemudian nomor 42-nya, ayat 42-nya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ini Yesus datang ke rumahnya Marta, ya. Kemudian Marta sibuk membuat dengan pekerjaannya. Kemudian Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan. Nah, sama seperti kita, saudara. Kita selalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita selalu katakan, aduh, sorry deh, hari ini gue lagi meeting, jadi nggak bisa nih ikut doa puasa atau ikut komsel. Ya, saya selalu dengan Pak Agus komselnya setiap Jumat malam. Selalu setiap Jumat malam kita adakan komsel sama Pak Agus, bersama Pak Agus Tanu. Nah, jadi apapun yang saya lagi lakukan, apapun pekerjaan yang sedang saya lakukan, saya dahulukan komsel. Saya tidak pernah mau mendahulukan yang lain, karena komsel itu cuma seminggu sekali, saudara. Kita cuma dikasih waktu, kita cuma memberi waktu kepada Tuhan 2 jam. Dan kalau kita sudah dikasih waktu Tuhan berapa? Setiap hari 24 jam.
Ya, 24 jam saudara sudah hidup udah berapa puluh tahun. Karena kalau dihitung saudara ya, anugerah berkat kasih Tuhan semuanya sudah berlimpah, sudah berapa banyak dalam kehidupan saudara. Tapi saya lihat saudara melankolis. Selalu yang dilaporkan ke Tuhan apa? Kesulitan, kesusahan, kesedihan, tangisan ya. Tuhan sebetulnya juga nggak mau. Tuhan nggak mau orang karena sedih baru datang kepada Dia. Tuhan mau saudara dalam keadaan senang, susah, sedih, Dia mau berita dari saudara. Jadi kalau saudara dalam keadaan baik pun saudara berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk semua kasih setiamu, untuk semua berkatmu, untuk semua anugerahmu. Kami boleh mendapatkan rezeki yang berlimpah nih hari ini. Dan kami bahagia Tuhan. Benar-benar kami bahagia. Kami menikmati rezekimu pada saat ini. Nah besok ada lagi kesedihan. Ternyata anak nggak lulus sekolah. Nah kita bilang lagi sama Tuhan, Tuhan Yesus, kami lagi ada bad news. Anak pertama kami tidak lulus kuliah. Dia harus melanjutin lagi di misalnya ya, dia tidak lulus kuliah karena mata kuliahnya tidak karena jurusannya tidak cocok sama dia. Mungkin dia minta ganti jurusan yang lain. Laporkan kepada Yesus. Itu yang Yesus mau. Yesus mau report daily-nya saudara kepada Yesus. Ya, setiap hari apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, laporkan kepada Yesus. Nah, seperti ini, kenapa kok kita sering banget lupa sama Tuhan? Itu yang pertama tadi, sibuk. Yang kedua, karena sukses. Kita karena berhasil dalam hidup kita. Sehingga apapun kondisi sukses, comfort zone, nah itu membuat kita menjadi kekayaan, kenyamanan itu yang membuat kita menjadi kayaknya saya sudah cukup hidup ini. Dan saya tidak perlu orang lain lagi yang bisa membantu saya. Tuhan sekalipun, ya, saya tidak mau. Karena saya sudah cukup. Saya bisa mengatasi kehidupan saya. Saya bisa berdiri sendiri. Seperti tadi, burung pelatuk. Dengan sombongnya katakan itu dia yang merubuhkan pohon kelapa. Nah, baik saudara. Jadi keberhasilan itu dikatakan bahwa itu punya miliknya dia. Karena dia masih powerful, usaha saya, kecerdasan saya, kepintaran saya, kecerdasanku, kekuatanku ya. Kita coba buka Ulangan 8 ayat 12 sampai 14-nya. Ya, thank you. Ulangan 8 12 sampai 14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, nah ini kan bertambah kaya, ya, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Coba lanjutnya. Dan apabila, oh udah ini di 14 langsung ya kak. Di Ulangan 8 ayat 14, jangan kau tinggi hati sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari rumah. Nah saudara, manusia memang orangnya pelupa tipenya. Waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan hidup mulai nyaman, mereka udah tidak menyembah Tuhan lagi. Dia tidak taat dan setia kepada Tuhan lagi. Yang melalui Musa tuh disampaikan ya infonya. Mereka buat apa? Berhala-berhala, patung-patung sapi, ya. Itulah namanya manusia. Saudara, mujizat itu sudah banyak loh Tuhan lakukan atau Tuhan perbuat buat kita. Tadi saya sudah sampaikan, sukses itu adalah mujizat. Kalau kita sampai saat ini masih ada di sini dan kita dalam kondisi sehat, baik, bagus, itu juga sebuah kesuksesan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu adalah mujizat. Saudara tahu, ada banyak hal yang Tuhan telah sampaikan dalam firman-Nya. Ada beberapa mujizat yang dilakukan sama Tuhan lebih dari satu. Banyak lebih dari dua kali pun ada. Contohnya nih saudara, yang Tuhan sudah buatkan mujizat lebih dari satu kali. Contohnya, waktu Nuh diminta Tuhan buat apa? Bahtera ya. Nah, waktu Nuh disuruh Tuhan buat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di sana, ya, Nuh mengikuti. Nuh taat sama Tuhan. Tapi waktu bahtera itu selesai, kemudian dia bawa binatang-binatang serta anak-anaknya itu keluarganya. Ada satu minusnya bahteranya Nuh. Saudara tahu apa? Bahtera Nuh ada minusnya satu.
Saudara tahu, saudara ingat apa yang menjadi minus Bahtera-nya? Minusnya Bahtera Nuh tidak ada kemudinya. Nah, saudara, bagaimana bisa menyelamatkan keluarga dan binatang kalau Bahtera-nya tidak ada kemudi? Ya, sekarang logikanya gimana? Nanti malah hanyut ya saudara. Tapi saudara, Tuhan mengendalikan semuanya sehingga apapun yang terjadi dalam Bahtera Nuh semuanya aman, damai, sejahtera, aman sampai Nuh bisa selamat bersama binatang-binatang itu. Itu mukjizat yang pertama. Tapi ada mukjizat yang kedua yang sama dengan itu. Saudara tahu waktu Musa baru lahir? Musa baru lahir terjadi apa? Pemberitahuan bahwa anak laki-laki yang baru lahir semuanya harus dibunuh. Nah kemudian orang tua Musa, ibunya menyelamatkan Musa pakai palungan, ya, pakai keranjang itu, ya, pakai keranjang bayi. Diselamatkannya di mana? Ditaruh di Sungai Nil. Saudara, apakah keranjangnya Musa tadi ada kemudinya? Tidak ada ya. Nah kok bisa Musa selamat dengan keranjang babynya itu sampai ke putrinya Fir'aun? Itu siapa yang mengendalikan? Tuhan ya. Nah Tuhan sudah membuat berapa kali mukjizat yang sama? Itu sudah 2 kali. Itu saudara harus percaya bahwa mukjizat Tuhan semuanya ada dalam hidup saya. Kalau ada kesulitan, kalau ada masalah, ada perkara yang baru datang nih, saudara harus saudara harus optimis dan percaya bahwa itu akan berlalu dan semuanya akan baik bersama Yesus. Ya, amin ya. Oke. Baik, ini sudah jam 12. Saya lihat saudara sudah mulai redup. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ada. Yang 2 kali Tuhan buat mukjizatnya. Contohnya waktu Abraham. Waktu Abraham mau mengorbankan Ishak, ya. Terus kemudian itu his only son ya, karena udah berapa puluh tahun merindukan anak tidak dikasih, ya. Kemudian dia diberikan anak oleh Tuhan satu dan diberi nama Ishak. Kemudian Tuhan bilang apa? Anaknya harus dikorbankan. Tapi Tuhan masih baik kepada Abraham. Kemudian anaknya digantikan oleh domba. Sama, Tuhan di perjanjian baru menurunkan Yesus untuk kita. Amin. Nah, kemudian siapa yang dikorbankan oleh Tuhan? Yesus sendiri, his only son. Ya, jadi 2 kali mukjizat itu terjadi. Nah, 1 kali lagi nih contohnya nih yang 2 kali Tuhan buat. Biar saudara ingat, ini sebuah ada pembelajaran juga buat kita, ya. Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus Tuhan berikan yang pertama di mana? Di Gunung Sinai. Waktu Musa bawa keluar bangsa Israel, keluar dari Mesir, kemudian masuk ke Gunung Sinai, ya. Mereka udah hidupnya udah tidak jelas, sudah nggak keruan, udah kacau balau. Kemudian Tuhan menurunkan pencurahan Roh Kudus lewat apa? 10 Commandment ya saudara. Itu buat menuntun hidup kita. Ya, 10 perintah Tuhan. Itu pencurahan Roh Kudus yang pertama. Kemudian ada lagi pencurahan Roh Kudus yang kedua. Kapan itu terjadi? Waktu Tuhan Yesus disalibkan kemudian bangkit. Nah, 50 hari Pentakosta artinya kan 50 hari ya. Ya, Pentakosta artinya 50 hari. Jadi setelah Yesus bangkit dari disalibkan kemudian 3 hari bangkit. Nah, dihitung dari situ 50 hari. Yesus mengatakan akan memberikan sang penolong ya, yang menuntut jalan kebenaran buat kita semua sampai sekarang. Amin. Nah, itu 2 saudara, mukjizat yang diberikan sama Tuhan sudah contohnya sudah lebih dari 2 kali. Oke. Kemudian apalagi yang membuat kita jadi lupa sama Tuhan? Godaan dunia dan dosa. Banyak sekali tuh saudara. Banyak manusia ingin lebih suka bersenang-senang, berpoya-poya. Kalau punya duit banyak, yang tadi itu ya. Kalau sudah sukses, sudah punya duit banyak, maunya happy-happy. Dan punya waktu mana? Jalan-jalan ke luar negeri, tidak ke gereja. Pulang dari luar negeri, jalan-jalan lagi ke Raja Ampat. Ya. Habis dari Raja Ampat, pulang, masuk ke gereja 1 kali, minggu depannya pergi lagi ke tempatnya Pak Ketut. Otniel di Bali. Ya. Oke. Ya. Itu godaan-godaan yang sering terjadi sehingga kita membuat kita jadi tidak ingat Tuhan, jadi lupa sama Tuhan. Boleh minta tolong Kak buka 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini untuk godaan dunia ya saudara, ini jangan sampai. Ya, kita baca yuk sama-sama saudara. Biar tidak ngantuk kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1,
1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, dia akan Bapa tidak ada di dalam orang. Nah, saudara, ini benar nggak? Jangan mengasihi dunia. Jangan ikut dengan kehidupan dunia. Saudara semua di sini sudah benar. Saudara semua di sini dilawat oleh Tuhan, sehingga saudara mau setiap bulan hadir di tempat ini. Amin. Ya, saudara. Kemudian ada lagi, apa yang membuat kita jadi lupa Tuhan? 1 Korintus 15 ini, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan sangat besar. Di Indonesia kita sebagai minoritas, kita besar sekali pengaruhnya buat kita, buat kaum minoritas. Banyak saudara-saudara kita yang menyeberang ke sana, walaupun banyak juga dari mereka yang menyeberang ke kita, ya. Tapi kenapa kok dari kelompok kita, saudara kita bisa menyeberang ke sana? Karena mereka terpengaruh oleh lingkungan, dan mereka juga tidak tahu pembelajaran, dia tidak kenal pembelajaran rohani. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, saudara, sekarang kita ada di dalam pergaulan yang baik. Di doa puasa Esther, ya, FIFA, kita di sini di dalam sebuah komunitas yang baik. So, saudara jangan keluar. Saudara tetap di tempat ini. Setiap bulan tetap taat dan setia. Kita mau doa puasa Esther, ya. Oke. Kemudian nomor 5 adalah kurangnya pemahaman rohani tadi itu. Oke. Kurangnya pemahaman pembelajaran rohani. Karena di Hosea 5 dan ayat 6-nya berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, saudaraku, cobalah saudara untuk rajin ikut, walaupun dalam bentuk Zoom ataupun YouTube, saudara boleh belajar. Tapi yang paling utama, saudara ikutnya onsite di hari Minggu, datang beribadah ke gereja, ikut komsel seperti saya bersama Pak Agus tiap Jumat malam. Kemudian ikut doa puasa di sini, ya. Jangan seperti Pak tadi bilang yang pertama, kalau doa puasa hadir, tapi kalau ke gereja tidak pernah datang. Karena penting tuh katanya doa puasa Esther, jadi saya hadir. Tapi kalau ke gereja, aduh, saya lagi sibuk. Nah, jangan seperti itu, saudara. Jadi saudara harus tetap ikut bersama-sama saudara-saudara kita semua, sehingga saudara tidak terpengaruh oleh dunia dan teman-teman di luar sana. Amin. Oke. Kemudian kira-kira kalau kita lupa sama Tuhan, saudara, ya, kita tidak ingat Tuhan. Kira-kira Tuhan ingat kita nggak? Betul. Contohnya siapa? Sakeus, contohnya. Sakeus, dia kan merasa Tuhan tidak kenal dia. Dia kan pemungut cukai. Dia tidak disukai oleh warganya, oleh rakyatnya, oleh bangsanya. Karena tukang mungut itu, ya pajaknya gede banget, dia tidak disukai. Makanya dia penasaran, dia kepo, sampai dia naik pohon. Tapi Yesus kenal gak sama Sakeus? Kenal. Makanya itu Yesus begitu ngeliat Sakeus, dibilang, Sakeus, turun kau. Ya, sama dengan kita. Kalau kita lagi tidak ingat Tuhan, Tuhan ingat gak sama kita? Tetap ingat. Nih contohnya, saudara, Tuhan itu sedih banget kalau kita hilang. Kalau kita tidak lupa sama Tuhan, Tuhan itu sedih banget. Contohnya ada di Lukas 15. Tapi Lukas 15 banyak sekali, kita gak usah buka. Kalau saudara baca Lukas 15 ayat 1 sampai 32, ya. Kalau saudara buka itu, saudara akan lihat dari ayat 1 sampai 7. Bentar. Nah, itu tentang perumpamaan, saudara. Kalau dari ayat 1 sampai 7 perumpamaan tentang domba yang hilang. Saudara pasti sudah baca nih Lukas 15. Kemudian di ayat 8 sampai 10 itu perumpamaan tentang dirham yang hilang, ya. Kemudian di ayat 11 sampai 32 perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, tahu nggak? Ini luar biasa loh firmannya. Dalam satu pasal, ya. Tapi ada 3 kejadian. Domba yang hilang, dirham yang hilang, sama anak yang hilang. Waktu domba yang hilang, dia punya 100 domba, 1 hilang. Saudara tahu berapa persen jadinya?
Kalau 100 domba, kemudian hanya satu yang hilang dombanya, entah kemana. Berapa persen? 1% ya. 100 domba yang hilang satu, jadi cuma 1%. Kecil apa besar? Kecil. Kemudian dirham. Dirham ada 10? Ada 10 dirham. Yang hilang berapa? Berapa persen? Dari 10 dirham cuma satu yang hilang. 10%. Udah meningkat saudara. Dalam satu pasal ceritanya domba yang hilang 1%, dirham yang hilang 10%. Kemudian yang ketiga perumpamannya anak yang hilang. Ada berapa anaknya? Ada 2. Yang hilang ada berapa? Berapa persen jadi yang hilang? Nah, ini perumpamaan yang bagus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tapi kita jarang memperhatikan. Ini ayat yang bagus. Tuhan tidak mau, jangankan 50%, 10%, 1% aja Tuhan Yesus bilang apa? Cari. Dan yang 99 tetap harus selamat. Cari yang 1%. Jangan lebih lagi dari 50%. Itu peringatan dari firman Tuhan ini. Hebat. Dan yang waktu pegang dirham itu perempuan atau laki-laki? Perempuan ya Bu ya? Kenapa perempuan? Yang contoh dirham perumpamaan itu perempuan gitu. Karena perempuan memang pintar megang uang. Amin. Makanya kita kalau dalam keluarga yang menjadi menteri keuangannya siapa? Nah, dalam firman Tuhan ini Tuhan Yesus ya 2000 tahun yang lalu ya saudara ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus, waduh luar biasa. Perumpamaannya udah ke perempuan yang megang uang. Saudara di sini umurnya udah 60 aja kadang-kadang nggak tahu kenapa perempuan. Ada teman saya umur 55. Gue bingung katanya. Kenapa perempuan yang megang uang ya katanya. Selalu gue di keluarga gue katanya, bro di keluarga gue nih perempuan, bini gue yang megang uang. Kalau lu gimana bro? Saya bilang ya sama lah perempuan. Kenapa ya bro ya? Kenapa harus perempuan? Nah waktu itu kalau dia tahu nih dengar sama kita bersama di sini, oh dia tahu. Oh alasannya ternyata itu dirham yang hilang aja perempuan yang pegang. Berarti Tuhan Yesus benar ya. Kalau keuangan itu biar tuh perempuan aja yang pegang. Amin. Karena kalau laki-laki yang pegang jadi apa? Boros. Ya. iPhone masih bagus udah ganti lagi sama iPhone yang lain. Ya. Nah, jadi tetap kalau uang harus perempuan yang pegang. Nah, saudara, kembali lagi tadi firman-nya. Itu domba yang hilang 1%, dirham yang hilang 10%, kemudian anak yang hilang 50%. Nah, saudara hebat gak perumpamaan Tuhan Yesus? Kita kalau baca selama ini mungkin saya yakin dan percaya saudara kalau baca perumpamaan ini ya biasa-biasa aja. Tapi saudara tidak lihat dalamnya detailnya. Ada perumpamaan persentase 1%, 10%, 50%. Dan saudara harus mengerti bahwa 1% aja Tuhan Yesus cari. Apalagi kita anak-anaknya. 50% katanya tadi contohnya. 2 anak kalau 1 hilang 50%. Siapa yang di sini jago hitungan matematik? Coba tunjuk tangannya. Perempuan. Saya rasa kalau yang jago matematik mungkin di pojok sana kali, cuma karena orangnya pendiam dan humble jadi diam aja. Ya, Pak Yance yang pintar jemaatnya. Tapi oke, kita lanjutkan saudara. Saudara bukti kalau Tuhan tidak mau kehilangan kita, kita dijadikan anak-anak yang paling disayang, yang paling dikasihinya, yang selalu diperhatikan. Apa kebutuhan saudara selalu akan diberikan. Kemarin saudara ya, saya pernah diundang untuk khotbah di sebuah perkantoran di mana? Season City. Di Season City ya, Pak Agus yang diundang, saya lagi yang disuruh datang sama Pak Agus. Pak Hendro, saya lagi ke Vietnam. Pak Hendro aja yang datang. Oke, saya datang. Saya kalau diminta sama Pak Gembalanya, saya saya jalan sana. Ada yang kesaksian. Memang acaranya yang udah disusun. Yang pengkhotbahnya saya, aturannya Pak Agus jadi saya. Yang kesaksiannya ini orang dari Pak Niko, satu cewek. Wah, cewek itu bilang gini. Nama saya Siti Nur Rofiah. Wah, saudara tahu nggak nama saya artinya apa? Siti Nur Rofiah. Siti itu perempuan, Nur itu cahaya, Rofiah saudara tahu? Bukan rambutan ya. Di kayaknya sebelah kiri nyebutnya rambutan aja kayaknya. Rafiah itu katanya dia yang duduk di sebelah kanan Tuhan.
Jadi Siti Nurovia perempuan yang bercahaya dan duduk di sebelah kanan Tuhan. Keren nggak saudara? Tapi dia kesaksian loh saudara. Dia mengalami pendarahan selama 2 tahun. Dia tidak boleh, dia tidak mau pakai celana panjang. Dia tidak mau pakai rok karena bisa keluar dari pahanya darahnya. 2 tahun. Dan itu setiap hari, tidak pernah berhenti. Udah pakai pembalut. Pembalut masa beli segudang katanya dia beli. Karena setiap hari dia harus pakai. Udah panas nih katanya, udah kesel, udah panas, tapi tetap harus pakai. Kalau enggak, bleweran ke bawah. Jadi dia nggak pernah pakai rok. Pakainya celana panjang. Pernah sekali dia pakai celana panjang warnanya kuning. Katanya malu-maluin katanya. Keluar di sini. Apalagi lagi doa di Cibubur, menara doa. Saya nggak berani duduk. Kalau duduk pasti tumpah ketekan. Jadi dia berdiri aja bisa turun ke bawah. Udah pakai pembalut. Celananya warna kuning kelihatan. Dia duduk. Jadi dia akhirnya nggak ikutan. Dia masuk ke dalam ruangan. Dia duduk di situ. Dia minta tolong teman-temannya ke Matahari. Suruh beliin apa buat ganti. Nah sejak itu dia nggak pernah pakai celana warna-warni. Celananya cuma warna hitam satu. Selama hampir 2 tahun dia selalu pakai celana warna hitam dan tidak pernah pakai rok. Celana hitam. Waktu itu namanya masih Siti Nurovia. Kemudian dia kenal Tuhan dari temannya. Dia datang menara doa, dia datang ikut komsel. Kan saya tadi bilang, dia oleh keadaan kayak gitu pasti ingat Tuhan tuh, ya kan? Nah lagi kayak gitu ingat Tuhan. Coba kalau lagi naik Mercy, ya ada 2, ada BMW. Nah itu kadang-kadang Tuhan ya bisa iya bisa enggak. Tuhan, saudara, dari yang tadi selama dia pakai celana hitam, kemudian dia berdoa. Dia lakukan doa, dia rajin, dia ikut komsel, dia ikut persekutuan doa, dia rajin di paniku aktif, bukannya rajin. Akhirnya mujizat terjadi. Tuhan aja bingung. Dokter aja bingung. Kok bisa karena pendarahannya berhenti? Akhirnya berhenti, saudara. Kemarin waktu ketemu sama saya, dia pakai rok. Dia bilang, maaf ya, saya nggak ngasih unjuk katanya, tapi saya lagi pakai rok. Ini bukti bahwa saya sudah selesai pendarahan. Sudah sembuh. Dan nama saya bukan Siti Nurovia lagi. Namanya jadi Ibu Rahel. Sekarang tepuk tangan dong saudara. Nanti kalau ada waktu ya, saya coba bisa kontak dia, saya bisa suruh dia kesaksian di tempat ini. Wah luar biasa kesaksiannya. Saya sih cuma membawa info aja ke dia, jadi kurang seru. Kalau dia yang cerita, wah seru banget. Sampai meneteskan air mata pasti. Ya, baik, saudara. Katanya kalau orang ingat Tuhan tuh ada 3 macam kriteria, ada 3 macam pribadi yang ingat sama Tuhan. Yang pertama, ingat Tuhan selamanya, seterusnya. Nggak ingat waktu, pokoknya ingat Tuhan terus. Seperti saudara-saudara yang tempat inilah, ingat Tuhan terus, nggak pernah nggak ingat Tuhan. Amin. Nah, katanya gitu. Yang pertama kriterianya, orang yang pertama selalu ingat Tuhan. Dia selalu, setiap waktu ingat Tuhan, seperti saudara semua. Amin. Yang kedua, kriteria yang kedua pribadi ini adalah orang yang asal butuh aja. Saya ingat Tuhan kalau butuh. Kalau pas kebutuhan saya selesai ya saya nggak ingat Tuhan lagi. Ada yang macam seperti itu. Oh iya Pak, ke gereja dong. Oh iya, saya seperti tadi contohnya mau kebaktian jam 8, jam 4 pagi sudah bangun. Nah ini udah keperluan pasti. Dia ingat Tuhan pasti karena ada keperluannya. Kayak tadi tuh lagi pendarahan, pasti rajin banget tuh ikut ikut ibadah. Jadi jam 4 pagi udah bangun padahal ibadahnya jam 8. Karena apa? Karena ingin Tuhan kasihan sama dia. Minta perkenanan Tuhan. Saudara, bicara perkenanan nih. Doa puasa Esther. Esther minta perkenanan Tuhan aja cuma doa puasa 3 hari. Minta perkenanan suaminya yang raja berapa tahun? 1 tahun. Esther mau ketemu suaminya aja nih, raja nih. Yang mau ngebunuh pamannya siapa? Mordekai. Nah, Mordekai. Yang mau ngebunuh pamannya Mordekai raja. Dia mau temuin susah banget. Harus 12 bulan, 6 bulan harus mandi wangi-wangian apa? 6 bulan lagi harus wangi-wangian apa? Baru rajanya mau ketemu. Kenapa? Raja mau ketemu kalau dia wangi. Karena raja tidak suka yang bau-bau. Sama Tuhan Yesus juga sama. Raja itu niru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita kalau datang kepadanya, datang kehadirannya wangi.
jangan ada kebusukan, ya, jangan ada apa? Jangan ada kebohongan, kenajisan. Harus punya kekudusan kalau mau datang ke Tuhan. Sama raja itu juga minta, cuma raja mintanya dalam bentuk duniawi. Sehingga Esther itu dipermandikan selama 12 bulan. 6 bulan pakai wangi-wangian bunga, 6 bulan lagi pakai wangi-wangian apalagi ya, saya lupa. Tapi kira-kira begitu. Setelah Esther wangi, baru boleh menghadap raja, minta perkenanannya. Ya, kata Esther, susah banget sama suami ya, mau minta perkenanannya aja 12 bulan. Coba kalau sama Tuhan, doa puasa 3 hari, Mordekai diampuni, Tuhan memberikan mujizat. Amin. Amin. Tangan dong untuk Tuhan Yesus kita. Nah, saudara, kita banyak belajar, makanya banyak baca kita. Jadi tahu, oh cerita ini, oh saya tahu, gitu ya. Oh Tuhan bikin mujizat seperti ini, saya tahu. Saudara, tadi kembali, Tuhan kadang-kadang buat mujizat sama kita. Kadang-kadang Tuhan tuh sampai mengeluh. Pernah nggak baca firman Tuhan mengeluh? Tuhan sudah membuat mujizat banyak, tapi bangsa Israel tidak pernah mengerti. Coba buka Bilangan 10 ayat 11. Minta tolong deh Kak, Bilangan 10 ayat 11. Nih, Israel udah dikeluarin dari bangsa Mesir dan mujizat Tuhan sudah terjadi, ya. Di mana waktu itu kehidupannya dipelihara sama Tuhan, kasutnya, makannya, semuanya sudah Tuhan berikan. Tapi orang Israel tidak mengerti. Nih ya, Bilangan 10 ayat 11 dikatakan apa? Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal kedua, naiklah awan itu kemah. Bentar, saya lihat dulu. Bilangan 14 ayat 11 apa ya? Begini, jangan begini. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Tuhan yang ngomong loh itu. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku? Ini Tuhan yang ngomong. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan pada mereka. Nah, sama saudara, ini pembelajaran buat kita. Saudara di sini doa puasa, tapi saya masih menyaksikan the power of God, the power of Jesus itu. Saudara masih menyakiti. Tadi Bapak itu khotbah pertama bilang apa? Baru kena sedikit yang cengeng udah minta-minta. Saudara hadir ke Tuhan Yesus, coba sekali-sekali dalam keadaan bahagia, happy, berikan senyuman, berikan ketawa kita nih kepada Yesus. Jangan cuma dalam bentuk kesedihan. Semua hamba Tuhan memang baik, bagus, menguatkan, memberi motivasi sama kita apa? Kalau lagi ada masalah, datang kepada Tuhan, ya, Tuhan akan berikan jalan. Hidup bersama Tuhan, fine semuanya, ya. Yang impossible menjadi possible, teman-teman. Tapi saudara jangan itu dong. Coba yuk kita yuk beralibi apa? Cari keadaan yang lain. Kita lagi dalam keadaan yang tidak susah nih. Kita dalam keadaan baik, sama dengan saudara kita di rumah. Saya punya saudara ya. Saya 3 saudara ya saudara. Satu di Surabaya, satu di Jakarta. Nah saudara saya di Jakarta itu kalau saya datang, saya harus menampakkan muka saya senyum. Saya harus menampakkan bahwa saya punya duit. Pakai baju bagus, jalannya gagah. Kalau bisa baru beli mobil kredit ya. Nah datang tuh dia tuh baru beli mobil kredit tuh. Yang bulannya masih kelihatan kan tuh bulannya tuh, ya. Saya bulan 10. Nah 10/24. Nah datang dia tuh kalau baru keluar mobilnya tuh ke dia. Dia akan senang menerima kita. Tapi coba saudara pakai baju kusut, lusuh. Saudara naik motor, tek kunci motornya gitu ya Pak ya? Pak. Kemudian datang ke dia. Kira-kira bisa ini enggak? Diterima enggak? Tidak diterima, saudara. Dia bilang, ya ini sih cuma satu motivasinya, mau pinjam duit nih. Dan saudara, sama seperti Yesus, kita memang perlu Yesus. Kalau lagi dalam kesulitan, itu satu-satunya sumber dari segala sumber yang bisa kita minta. Dia tidak pernah mengeluh. Yesus gak pernah membangkit-bangkit apa yang sudah diberikan. Gak kayak saudara kita. Dulu tau gak, gue lagi gak punya duit, masukin anak sekolah, gue itu yang kasih duitnya. Itu kan suka membangkit-bangkit. Kira-kira Tuhan Yesus ada gak kata-kata bangkit begitu? Nah, makanya itu saudara demen datang ke doa puasa, karena Tuhan Yesus gak pernah membangkit-bangkit. Ya, amin. Nah saudara tuh datang kepada Yesus. Dia memang sumber dari segala sumber. Apa yang kita mau, apa yang kita minta akan
diselesaikan semuanya. Way out-nya, solusinya ada di Tuhan Yesus. Tapi saudara coba hadir, datang ya kepadanya bukan dengan wajah yang sedih, bukan dengan kesulitan, bukan dengan muka yang musam, bukan dengan wajah seperti tukang beggar. Saudara tahu, you know the beggar, tukang minta-minta. Jangan seperti itu. Yesus mau melihat anaknya memang meminta juga dikasih, tapi dia mau semuanya fresh, seger, punya kekudusan waktu datang ke dia. Itu yang Tuhan Yesus mau. Saudara, jangan main-main ya, jangan sebut-sebut nama Yesus kalau saudara masih tidak punya kekudusan. Saudara masih punya kenajisan, saudara masih punya hal-hal yang hobi saudara lakukan yang jelek. Saudara jangan sebut-sebut nama Yesus. Itu bukan nama yang sembarangan, saudara. Saya sendiri kalau disebut nama Yesus, bulu kuduk saya berdiri nih, terus terang. Sekarang nih saya di depan nih menyebut nama Yesus. Karena kenapa saya begitu? Karena dia berkatnya Tuhan Yesus tuh banyak sekali dalam hidup saya. Dan itu fakta, bukan gosip. Ya, bukannya siapa? Rose, siapa? Fakta atau gosip itu? Ya, Penny Rose. nah, ini suka nonton di Penny Rose nih. Fakta atau gosip dulunya. Ya, Yesus bukan gosip tapi fakta. Dan saya selama 4 tahun pandemi, saya tidak punya income. Anak saya kuliah di UPH, sudah lulus sekarang, puji Tuhan. Saya tidak punya income, tapi anak saya lulus kuliah. Amin nggak saudara? Itu hebatnya saya. Emang hebat sih kelihatannya. Saudara hebat nggak? Enggak lah ya. Yang hebat itu Tuhan Yesus. Itu pemeliharaan Tuhan Yesus saudara dalam hidup saya. Saya bisa bawa. Kenapa saya ini kita dipakai semua hamba Tuhan yang dipakai buat jadi saksi-saksinya. Saudara pasti setiap orang punya masalah dan semua masalahnya akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kisah para rasul tahu? Kisah para rasul cuma 28 pasal. Kalau saudara masih bisa diterima, kita masih jadi kelanjutannya. Kisah para rasul 29, 30, 31 terus sampai juta-jutaan itu. Cuma kan di Alkitab cuma sampai 28. Karena kita harus itu, amanat agung itu harus kita lakukan, kita jalankan. Dan kalau itu kesaksian, amanat agung kita lakukan, maka itu yang namanya kisah para rasul bisa banyak saudara. Bukan cuma 28 pasal, 29, 30 terus sampai jutaan mungkin. Saudara baca di kisah para rasul nanti ya di rumah atau di kamar, cuma 28 pasal. Oke. Sekarang bagaimana supaya kita bisa selalu ingat sama Tuhan? Bukan karena kesedihan, tapi kita selalu ingat sama Tuhan, tapi bukan karena kita lagi kesulitan, bukan karena kita lagi masalah, tapi ingat Tuhan dalam segala situasi. Kembali, saya minta tolong kakak ulangan 8 ayat 18-nya ditayangkan kembali. Kita ingat Tuhan karena kita dalam segala situasi apapun kita harus ingat sama Tuhan, tidak boleh lupa kepadanya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Yang mana tadi? Ulangan 8 ayat 18 yang bunyinya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Nah saudara, sekarang nih, jadi ingat saudara ya, ini saya materinya ingat Tuhan, tapi saudara nggak harus tahu bahwa saudara tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Ya, ini kekayaan, kehebatan, powernya, kita semua ini punya Tuhan. Ini ulangan 8 ayat 18 sudah ngasih tahu sebenarnya apa dari zaman dahulu, dari 2000 tahun yang lalu. Sebelum 2000 tahun yang lalu ini, lagi zaman Musa ini ulangan. Ini sudah memberitahukan kepada kita bahwa kita nggak ada apa-apanya. Itu semuanya Tuhan yang kasih. Nah saudara ingat, kalau orang Jawa bilang apa ingat itu? Eling, ya, eling Gusti, ingat Tuhan. Nah itu kalau orang Jawa bilang, ya, eling Gusti Allah katanya gitu ya, kalau orang Jawa ya. Nah, saudara, jadi dalam segala situasi apapun, tetap kita harus selalu ingat sama Tuhan. Amin. Kita tidak boleh lupa kepadanya. Amin. Oke, yang kedua, ingat Tuhan dalam masa susah dan senang. Tadi saya sudah sampaikan. Coba kita buka Mazmur 46 ayat 2-nya deh Kak. Tolong bantu. Mazmur 46 ayat 2. Kita sudah mau selesai firman-Nya. Nanti setelah firman selesai saya akan tayangkan satu buah video, ya. Saudara jangan kemana-mana. Stay where you are, ya.
We'll be right back with video nih. Nanti videonya bagus. Saudara boleh lihat. Mazmur 46 ayat 2. Oke. Nih saudara. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah itu. Jadi dalam segala kesulitan, dalam susah, senang, bahagia, saudara terus tetap bersama Yesus. Jangan ada kata lupa. Jadi harus ingat Yesus selamanya. Saudara kalau ingat Yesus, saudara tidak akan melakukan gosip. Saudara tidak akan melakukan bohong-bohongin orang. Saudara tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Saudara akan jadi anak atau pribadi yang tulus. Amin. Ya. Nah, satu lagi. Ingat Tuhan dalam ketaatan. Ya, kita selalu menjadi anak pribadi yang taat Tuhan karena kita mau jadi anak yang taat dan setia kepadanya. Amin. Seperti Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Nah, ini saudara, kalau saudara ingat Tuhan, saudara tidak lupa padanya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini cocok banget. Kita tidak akan pernah melakukan hal yang tidak Tuhan mau. Kita tidak mau melakukan hal yang tidak berkenan kepada oleh Tuhan ya. Dan yang terakhir, yang keempat, ingat Tuhan dalam iman. Iman. Ya saudara, kita selalu harus percaya. Dan saya percaya di sini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia, pasti mempunyai iman yang begitu baik, luar biasa. Ya, Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Nah, saya minta tolong ini aja ditayangkan yang apa tuh? Ini Matius 17 ayat 20. Ini berbicara mengenai iman. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Nah, saudara, iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita percaya. Kita percaya walau tidak kelihatan. Kalau kita percaya karena kelihatan, apa namanya? Kenyataan ya saudara ya. Kita melihat terus kelihatannya ada barangnya, berarti kenyataan. Tapi kalau kita melihat tapi kita percaya tapi tidak melihat, itu namanya iman. Ya, saudara, iman sebesar biji sesawi itu, saudara pernah tahu sesawi? Sesawi itu sebesar wijen, ya, kecil sekali. Saudara punya iman sebesar wijen aja bisa memindahkan gunung, bisa mencabut pohon ara yang besar itu tuh. Tuhan Yesus sering memberikan itu perumpamaan pohon ara yang mati itu, yang sama Tuhan Yesus dikutuk itu jadi ya pohon ara dari biji sesawi, biji wijen bisa menjadi pohon yang besar. Nah saudara, kalau mempunyai iman sebesar biji sesawi aja, saudara bisa memindahkan gunung, saudara bisa mencabut pohon ara ya. Nah ini luar biasanya. Makanya saudara, punyalah iman yang gak usah banyak-banyak, sebesar biji sesawi aja. Kalau saudara masih hidup di dunia ini sekarang 3 hari sampai hari Rabu, saudara mungkin tidak gosip, tidak bohongin orang, tidak apa. Di sini semuanya baik-baik. Tapi nanti setelah pulang dari hari Rabu, saya minta saudara semuanya masih tetap paling sedikit punya iman sebesar biji sesawi. Amen. Jadi kita tidak mau menceritakan orang lain. Kita tidak mau berbohong pada orang lain. Kita tidak mau curang. Hidup kita lurus-lurus saja, seperti yang Tuhan mau. Kita menjadi anak-anak yang taat dan setia. Amen. Ya. Jadi kesimpulannya, ingat Tuhan bukan hanya tindakan sesekali, tetapi harus dijadikan lifestyle. Ingat Tuhan itu harus lifestyle. Ini khotbah firman saya siang hari ini. Jadikan nih ingat Tuhan sebagai lifestyle saudara. Jadi saudara kemanapun pergi, gaya hidup saudara itu ingat Tuhan, positif selamanya. Dan kemudian
Firman Tuhan yang akan selalu menuntun hidup saudara. Dan ingat Tuhan, kita akan menemukan kekuatan, kedamaian, dan arahan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang selalu diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Mendapat perkenanan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum itu saya mau minta tolong ditayangkan sebuah video sebelum kita mengakhiri ibadah siang hari ini.